Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Taib. Alhamdulillah, solih dan solihah, sekarang kita berada di penghujung tema kita yang pertama dari serial adab atau yang biasa kita sebut dengan salad ya. Tema itu adalah tentang menuntut ilmu ya. Tema yang pertama ini tentang menuntut ilmu ya. Asatidzah, kita telah menyampaikan sebelumnya di video-video sebelumnya, dan teman-teman kita juga sudah menyampaikan di video sebelumnya terkait dengan adab menuntut ilmu. Yang pertama di dalam adab menuntut ilmu itu adalah mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kita menuntut ilmu itu harus karena Allah, bukan karena orang tua kita, bukan karena ustadz atau ustadzahnya, bukan. Tapi kita harus mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya teman kita Ezio pernah menyebutkan 3 orang pertama yang masuk ke dalam neraka ya. Salah satunya adalah seseorang yang belajar Al-Quran tapi niatnya itu supaya dia itu dipanggil sebagai seorang qori. Dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi niatnya itu salah. Niatnya itu agar orang-orang itu memandangnya, memanggil dia itu sebagai seorang ahli Al-Quran. Maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya, harus selalu mengikhlaskan niat kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam adab menuntut ilmu itu adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mencatat setiap ilmu yang kita dapatkan. Kita telah mengenal sosok seorang imam madhab, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah ya. Beliau dari semenjak kecil ya, dari umurnya itu masih kanak-kanak ya, sudah belajar menulis di Al-Kutab dan belajar menghafal Al-Quran. Bahkan ketika beliau berusia 7 tahun, beliau sudah hafal seluruhnya di dalam Al-Quran. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, padahal kondisi beliau itu saat beliau kanak-kanak itu kondisinya serba kekurangan. Banyak kesulitan-kesulitan karena beliau sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi ketika beliau masih kanak-kanak, beliau sudah yatim, bapak beliau sudah meninggal. Tapi kondisi ini tidak menyurutkan semangat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menuntut ilmu. Kekurangan-kekurangan ini tidak menjadi penghalang beliau dalam menuntut ilmu. Setelah beliau belajar Al-Quran, setelah beliau menghafal Al-Quran di Al-Kutab, beliau melanjutkan belajarnya itu ke Masjidil Haram. Tapi teman-teman, sebelum beliau pergi ke Masjidil Haram, beliau itu mencari dulu tembikar. Ada yang tahu tembikar? Tembikar itu tanah liat yang sudah dipahat seperti menjadi kendi, wadah minum, lalu pecah. Nah, pecahan-pecahan itu disebutnya sebagai pecahan tembikar. Beliau mengambilnya. Beliau mengambil tulang unta, kulit-kulit hewan untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan media atau alat dalam menulis ilmu, mencatat ilmu. Lihat, kondisi beliau sedang kesulitan tapi beliau tetap semangat menuntut ilmu ya. Maka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, qayyid al-ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Jadi kita harus mencatat setiap ilmu itu. Karena kita ini adalah manusia yang kadang lupa dan salah ya. Al-insanu fi mahallil khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kita harus mencatat ilmu yang kita dapatkan.
Ketika ustadznya menjelaskan, ustadzahnya menjelaskan, kita catat setiap ilmu itu, ya. Jangan hanya mengandalkan PPT dari ustadznya, tidak, ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus mencatat ilmu itu, ya. Mencatat ilmu dengan sebaik-baiknya. Belajar dari sekarang, ya. Nah, itu adab yang kedua. Mengikhlaskan niat karena Allah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mencatat ilmu. Dan yang ketiga adalah mengamalkan ilmu tersebut. Jadi teman-teman kalau sudah mendapatkan ilmu, wajib diamalkan. Ya, misalnya teman-teman sudah belajar tentang zikir pagi dan petang, diamalkan setiap harinya, dibaca setiap harinya, ya, dibaca setiap pagi dan sorenya. Begitu. Sudah belajar terkait apalagi bacaan-bacaan sholat, ya, ketika sholat dibaca doanya, ya, doa sujud, ruku dan yang lainnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini merupakan hal yang penting dan wajib bagi kita mengamalkan ilmu kita. Jadi tidak cukup kita hanya sebatas mengetahui saja tanpa mengamalkannya, itu tidak cukup. Ya, harus diamalkan. Ingat 3 poin penting, ya, dari adab menuntut ilmu: ikhlaskan niat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan mengamalkan ilmu tersebut, ya. Dan harapan kita untuk orang tua di rumah, wali siswa dan siswi BISC yang semoga dirahmati oleh Allah, agar senantiasa mendampingi dan mengarahkan ananda di rumah supaya selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah, ya. Mengingatkan ananda di rumah untuk memurojaah, mengulang lagi pelajarannya, apalagi mengulang-ulang memurojaah Al-Quran di rumah, ya. Jadi dengan harapan kita sama-sama berusaha mewujudkan generasi yang robbani. Sekian yang bisa ana sampaikan. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.